Shalom pemirsa yang berbahagia, senang sekali kita bertemu di dalam pelajaran yang ketiga dari diskusi Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Dalam pelajaran ketiga ini kita akan membahas judul Memahami Sifat Manusia. Untuk mengerti mengenai kematian, kita harus terlebih dahulu mengerti bagaimana kita diciptakan dan apa saja karakter kita sebagai ciptaan Tuhan yang spesial ini. Karena dari situ kita akan menempa segala filosofi ataupun ilmiah-ilmiah yang malah membingungkan kita akan kembali kepada firman Allah dari awalnya. Untuk membahas topik ini, kita kehadiran Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Lamsihar Silitonga, Direktur Komunikasi Sumatera Kawasan Tengah. Shalom Bapak Pendeta sekalian. Shalom. Shalom. Terima kasih sudah hadir di episode yang ketiga ini. Dan untuk mengawali, saya ingin menyampaikan salam dari para jemaat sekalian, dan nanti saya minta tolong sapaan dari para pendeta sekalian untuk mereka-mereka yang sudah menonton kita di episode-episode sebelumnya. Saya akan bacakan dari Jemaat Babelan Kota Bekasi, Jemaat Rumpin Suradita di Banten, lalu kita ke Jawa Barat, ada Jemaat Cihamplas Bandung, dan juga dari Cirebon. Dari Sulawesi Utara ada Jemaat Omega Kota Bitung, Jemaat Ulu Indano di Tomohon, Jemaat Smyrna di Kombos Timur Manado, lalu ke provinsi sebelahnya Bolaang Mongondo ada Jemaat Tambun, lalu ke Sulawesi Tengah ada yang di Kota Palu dan juga Jemaat Alitupu, dan di Papua ada Jemaat Eleazar Kota Jayapura dan juga Jemaat Serwi Kota Papua. Wah, banyak sekali nih nama-nama jemaat dan juga pemirsa yang menonton. Kira-kira apa sapaan dan juga tanggapan dari Pendeta Silitonga kepada para pemirsa sekalian? Baik, terima kasih Abi. Jadi sangat luar biasa rupanya peminat ataupun yang menyaksikan siaran rekaman Sekolah Sabat pada saat ini. Hanya doa kita, semoga umat-umat Tuhan terberkati atas mendengarkan dan menyaksikan pekabaran lewat diskusi Sekolah Sabat pada saat ini. Tuhan memberkati umat-umat Tuhan yang menyaksikan. Demikian. Amin. Pendeta Situmorang bagaimana? Salam sejahtera bagi seluruh jemaat yang menyaksikan acara ini. Ingat, kita punya misi visi adalah untuk mengabarkan Injil. Dan yang paling penting Sekolah Sabat ditekankan adalah untuk mengembalikan peta Allah yang semula. Mari terlibat, mari berubah, dan mari pelan-pelan menuruti kehendaknya dan mengikuti hukumnya. Amin. Semangat selalu pemirsa, sambil belajar kita juga membagikan kepada orang lain. Saya akan bacakan ayat inti dari pelajaran ketiga, terdapat di dalam Kejadian 2 ayat 7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pendeta Silitonga boleh berdoa bagi kita di awal dari diskusi kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di sorga, izinkan kami untuk mendalami firman-Mu lewat tuntunan Roh Kudus akan menjadi bagian kami. Meteraikan kiranya pelajaran yang akan kami bahas pada saat ini, sehingga dapat dipahami oleh umat-umat-Mu yang menyaksikan, bahkan jemaat-jemaat yang mendengarkan pekabaran diskusi saat ini. Dengar dan sempurnakan doa kami ini Bapa. Diberkati kami yang akan menyampaikan apa yang akan kami utarakan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin, terima kasih. Nanti di akhir dari diskusi kita ada 3 pertanyaan yang akan ditanggapi oleh para narasumber. Jadi mohon menunggu sambil kita berdiskusi pelajaran ketiga mengenai memahami sifat manusia. Kita langsung ke hari Minggu dengan topik makhluk hidup. Saya ke Pendeta Sony Situmorang. Kenapa Pendeta kita harus melihat bagaimana manusia diciptakan terlebih dahulu untuk memahami konsep kematian ini? Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Ketika Ivy menanyakan bagaimana, kenapa atau manusia diciptakan terlebih dahulu untuk memahami konsep kematian. Ingat para pemirsa bahwa originalnya manusia diciptakan bukan untuk mati. Karena di pelajaran sebelumnya telah dikatakan bahwa Tuhan menciptakan langit, bumi, dan alam semesta sempurna. Bahkan Yesus, bahkan Tuhan pun menciptakan manusia dengan sempurna. Apa pertanda? Salah satu yang membedakan kematian dan kehidupan apa Ivy? Yaitu dalam bahasa Ibrani itu apa? Nesama. Nafas hidup ya. Atau ruah. Itu apa? Nafas hidup. Nesama atau ruah. Nah, nesama atau ruah inilah yang membedakan
seorang itu hidup atau mati. Namun masalahnya ada dualisme atau ada pertanyaan yang akan muncul. Ini hidup mati yang bagaimana maksudnya? Saya mau katakan ketika kita tiba pada pelajaran ketiga memahami sifat manusia, maka konteks pelajaran kita akan berfokus kepada kehidupan yang dari Tuhan. Di mana nafas atau nesama atau ruah itu merupakan yang dihembuskan oleh Allah sendiri. Itu saudara bisa lihat di paragraf kedua pelajaran hari Minggu. Mungkin Ivy tolong baca. Meskipun hewan dan manusia sama-sama terbuat dari tanah, formasi manusia berbeda dari hewan dalam dua hal utama. Pertama, Tuhan membentuk manusia secara fisik dan kemudian menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Dia adalah kesatuan fisik sebelum dia menjadi makhluk hidup. Kedua, Allah menciptakan manusia sebagai laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah. Nah, kita garis bawahi apa yang membuat dia menjadi makhluk yang hidup. Nafas hidup, nesama, ru'ah. Bahkan kalau nanti para pemirsa baca kembali paragraf berikutnya, kata nafas hidup ke dalam tubuh fisik yang berarti makhluk yang hidup ini mempunyai arti yang sangat yang sangat luar biasa. Itu apa? Itulah kehidupan itu, itulah hidup. Atau saya bisa katakan ketika Tuhan menciptakan manusia pada hari yang ke-6, maka hidup itulah yang dimaksud. Di mana ada apa? Ada campur tangan Tuhan, atau saya jangan katakan campur tangan ya, bahwa Tuhan mempunyai rencana yang indah dengan ciptaan sempurna bagi masing-masing manusia. Itulah, dan kematian itu sendiri merupakan sesuatu yang terpisah dari siapa? Dari nafas itu sendiri. Itulah yang saya akan sampaikan dulu di pendahuluan ini. Terima kasih. Terima kasih sudah mendahului dengan sangat baik. Pendeta Silitonga boleh tolong lanjutkan. Jadi kalau manusia itu ada fisik dan juga jiwa gitu ya, yang adalah satu. Bagaimana dengan pikiran dan emosi itu? Jadi jatuhnya kemana gitu Pendeta? Dan juga tambahan lainnya juga boleh. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih. Jadi kalau kembali menambahkan apa yang disampaikan Pendeta Sonis Tumorang, inilah kita makhluk ciptaan yang berbeda dengan makhluk yang lain. Kembali saya hanya mau ulangi bahwa kita dibentuk dari debu tanah. Kalau untuk ciptaan yang lain adalah hanya berfirman, berkata, segala sesuatunya Tuhan katakan, jadi ini, jadi. Jadi hewan yang ini, jadi. Tapi kalau kita manusia adalah dibentuk dari debu tanah, hanya untuk mengulangi kembali pernyataan Pendeta Situmorang, dihembuskan napas hidup ke lubang hidungnya. Jadi kalau kita perhatikan, inilah kita organ tubuh manusia yang kita nikmati sekarang ini, sudah dari sel-sel tubuh yang kita miliki, maka muncullah emosional dalam diri kita, kemudian pikiran kita bereaksi. Tapi kita harus sadari semuanya itu oleh karena campur tangan Tuhan juga yang berlaku bagi kita, ya. Beda dengan makhluk yang lain gitu. Jadi yang saya mau ingin tambahkan di sini bahwa makhluk hidup kita ini adalah karya Tuhan yang terbesar dibanding dengan yang lain. Hanya kita mau bisa pergunakankah diri kita ini dengan baik, atau kita salah gunakan apa yang Tuhan berikan bagi kita. Ini mungkin pandangan saya. Yes, terima kasih Pendeta, dan itu sudah menjawab pertanyaan nomor 1 di hari Jumat. Kalau ada tanggapan lain, silahkan dilanjutkan di UKSS masing-masing ya pemirsa. Kita akan lanjut ke hari Senin dengan judul, Orang yang berbuat berdosa itu yang harus mati. Tadi kita masih berfokus kepada buku Kejadian untuk membahas mengenai nafas hidup. Bagaimana dengan ayat-ayat lain Pendeta Soni Situmorang untuk lebih menekankan, jadi apa sih nafas hidup itu? Apa yang dimaksud dengan nafas hidup sama dengan jiwa manusia? Nafas hidup jika dikembangkan menjadi nepes, itu apa? Jiwa yang hidup. Nah, apa jiwa yang hidup itu? Saudara, bagi para pemirsa semua, ketika kita baca paragraf ketiga, paragraf keempat pada hari Senin sangat jelas. Kenapa? Karena sebenarnya ketika ini terjadi, pelajaran hari Senin telah mengarah kepada kehidupan manusia di dunia yang penuh dengan dosa ya, penuh dengan kejahatan. Bahkan dikatakan, kalau saudara baca paragraf pertama, tidak ada yang terinfeksi oleh dosa yang bisa abadi secara alami. Itu sebabnya sejak itu nasib manusia dan nasib binatang sama, itu apa? Mati. Nah, latar belakang kenapa sampai orang yang berbuat dosa itu harus mati? Ingat nggak pelajaran pekan lalu ketika Tuhan mengatakan semua pohon dalam tangan ini boleh kamu makan buahnya kecuali apa?
pohon yang pengetahuan yang baik dan jahat. Ya. Jangan engkau makan, karena bila mana engkau makannya, kamu akan mati. Nah, kata mati di sini banyak disalahartikan oleh manusia. Namun sebenarnya ketika kematian yang disinggung di sini, itu orang yang berdosa itu yang harus mati, merupakan satu, apa saya katakannya, suatu ungkapan Yesus yang mengatakan apa? Kamu itu makhluk sempurna, jangan melakukan dosa. Kalau kamu berdosa, maka kamu akan mati. Dan ternyata benar, ketika mereka memakannya, maka kematian ada di mana? Di ambang pintu mereka. Namun, saya tambahkan sedikit lagi, fisik seorang menyiratkan apa? Penghentian keberadaannya sebagai jiwa yang hidup atau nefes, perkembangan dari nesama, ruah menjadi nefes. Jadi ketika Aisyah bertanya, bagaimana dengan jiwa hidup? Itulah nefes. Namun kita harus ingat, Tuhan memperkuat poin tersebut. Apa poinnya? Nanti dalam sihar akan menambahkannya. Silakan, Pastor. Oke, terima kasih Pendeta Situmorang. Jadi tadi kita sudah dibawa kepada suatu konsep, jadi kematian itu adalah penghentian jiwa yang hidup itu. Jadi sudah tidak ada jiwa yang hidup itu, Pendeta, nafas hidupnya sudah tidak ada dari fisiknya. Nah, di bagian kedua dari hari Senin ini juga konsep mengenai nafas hidup dihubungkan dengan konsep kebakaan alami jiwa dan juga kebangkitan terakhir nanti. Wah, ini ada 3 konsep yang besar. Kira-kira bagaimana Pendeta Silitonga mau menyambungkannya gitu biar kita mengerti gambaran besar. Silakan Pendeta. Baik, berbicara mengenai kebakaan, orang mungkin mempunyai pola pikir yang gimana lah ya. Jadi kalau yang saya pikirkan, yang saya pikirkan begini. Memang berbicara mengenai orang yang berbuat dosa yang harus mati, ini tadi sudah diterangkan Pendeta Situmorang bahwa karena pelanggaran yang dilakukan oleh nenek moyang kita yang pertama, ya, itu pelanggaran. Dia melanggar dan mengatakan, ya, akhirnya dia menerima konsekuensi dari pelanggaran itu. Namun kita harus perhatikan bahwa bukan berarti ketika hidup manusia dilahirkan dari seorang ibu, maka sebenarnya dia inginkan dari anak ini kehidupan yang baik. Harus dipahami bahwa karena pelanggaran nenek moyang kita, dia melanggar aturan daripada Allah, maka konsekuensi dari semua itu akan dialami oleh manusia. Itu sebab kalau kita baca dalam buku tulisan Rasul Paulus bahwa upah dosa adalah maut, sama dengan kematian. Nah, berbicara mengenai kebakaan, dari segi Alkitab, saya perhatikan di sini bahwa Allah mengharapkan agar kita sebenarnya menurut, ya itu menurut. Tapi kenyataannya kita manusia tidak mau. Kita mau melakukan kehendak diri kita sendiri. Tapi sekalipun kita harus mengalami kematian, maka Alkitab katakan bahwa akan tiba saatnya orang yang mati itu akan dibangkitkan. Jadi istilah Alkitab katakan mati itu sama dengan tidur. Tidur, beristirahat. Makanya ada istilah rest in peace, beristirahat dengan damai. Maka orang-orang yang mendahului kita itu, kalau memang itu konsekuensi daripada pelanggaran, dia harus mengalami kematian, Yesus mempunyai pernyataan bahwa itu akan dibangkitkan, sama seperti yang Yesus bangkitkan Lazarus dari kematiannya, dari tidurnya. Nah, ini memberikan konsep bagi kita, saudara pemirsa, bahwa kehidupan yang kita akan alami adalah nanti ketika Yesus datang menjemput kita orang percaya, kita akan bisa diubahkan, dan inilah yang kita nikmati nantinya. Itu mungkin pandangan saya berbicara dengan hal ini. Terima kasih. Jadi hidup kekal itu hanya ada di dalam Yesus, gitu Pendeta ya, dan bisa kita dapatkan setelah kedatangannya yang kedua kali. Jadi kalau sudah mati di dunia, tidak ada lagi gitu ya kehidupan lain karena sudah habis nafas hidupnya selama mati di dunia. Terima kasih. Kita lanjut ke hari Selasa dengan judul Roh Kembali kepada Tuhan. Kalau tadi kita membahas mengenai penciptaan, artinya hidup itu apa sih? Artinya kematian itu apa sih? Nah, sekarang kalau sudah mati, apa yang terjadi gitu ya? Dan ada Pengkhotbah 12 ayat 1-7 ada satu frase yang terkenal, roh kembali kepada Tuhan. Ini membingungkan bagi beberapa orang gitu ya. Loh, katanya tadi itu nafas hidup tapi ada roh dan lain-lain. Jadi ada gambaran hantu yang bergentayangan gitu ya yang kita tahu ya. Pendeta Sony Situmorang boleh bantu kita mengerti apa yang dimaksud ketika dikatakan roh kembali kepada Tuhan. Baik, oke, sebelum ke sana saya tambahkan sedikit mengenai kebakaan. Boleh. Mungkin begini, kenapa sampai Avi atau sekolah sahabat menanyakan itu? Ada banyak penyalahgunaan kebakaan jiwa
Apalagi kalau mereka menggunakan ayat Lukas 23, ayat 43 tentang keadaan orang saleh ya, yang meninggal ya. Sehingga banyak orang berpikir bahwa ada kebakaran jiwa itu adalah eksis. Contoh, ada sebuah denominasi mengatakan setelah orang mati dia tidak akan langsung ke surga. Mereka namanya ada suatu tempat, saya nggak akan sebut nama tempatnya karena itu akan menyinggung agama lain. Di sana dia dulu dia apa? Dia dili benar apa tidak. Namun sebenarnya perlu kita garis bawahi para pemirsa ketika bicara mengenai kebakaran jiwa, maka paragraf keempat bagian B sangat-sangat menguatkan atau membantah hal tersebut. Mungkin Ivy boleh baca hari Senin paragraf 4 bagian B implikasi. Ya, implikasi lainnya adalah bahwa konsep Alkitabiah ini meniadakan gagasan populer tentang kebakaan alami jiwa yang dianggap benar. Jika jiwa itu abadi dan hidup di alam lain setelah kematian, maka kita tidak benar-benar mati, bukan? Terus lanjut aja. Sebaliknya, solusi Alkitabiah untuk dilema kematian bukanlah jiwa tanpa tubuh yang bermigrasi ke surga atau api penyucian, atau bahkan ke neraka. Solusinya adalah memang kebangkitan terakhir dari mereka yang mati di dalam Kristus. Seperti yang Yesus nyatakan dalam khotbahnya tentang roti hidup, setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Oke, saya rasa jelas. Lalu pelajaran mengenai roh kembali kepada Tuhan. Ya. Mungkin sederhananya kita akan boleh melihat kenapa sampai dikatakan roh kembali kepada Tuhan. Ingat, makhluk yang hidup itu terbentuk dari tanah dan apa? Nafas hidup atau ruah. Oke? Tapi ketika itu digabungkan, maka itu berubah lagi menjadi nepes atau jiwa yang hidup. Lalu banyak orang berpikir, kenapa sampai kembali kepada Allah? Itu sebabnya banyak ada setan bergentayangan dan lain-lain. Nah, percaya tidak percaya, mau tidak mau, banyak sekali orang Kristen percaya akan hal demikian. Sehingga mereka membenarkan pandangan dalam Pengkhotbah pasal 12 ayat 7 yang mengatakan apa? Pada waktu itu debu akan kembali di tanah semula dan roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Nah, tapi pertanyaan ini tidak menunjukkan bahwa roh orang mati itu tetap sadar di hadapan Tuhan. Jadi hapus konsep itu, bukan rohnya ini bukan soninya atau dalam siharnya atau IV-nya. Namun segala sesuatu yang kita terima merupakan pemberian dari Tuhan, anugerah Tuhan, maka nafas atau nefes atau roh itu pun kembali kepada siapa? Kembali kepada penciptanya. Mungkin Ivy boleh baca paragraf ke-3 bagian B. Dari jadi ya. Tapi sekarang. Tapi sekarang Pengkhotbah 12 ayat 7 memberitahu kita bahwa debu akan kembali menjadi tanah seperti semula dan roh akan kembali kepada Allah yang mengaruniakannya. Jadi, nafas kehidupan yang Tuhan embuskan ke dalam lubang hidup Adam dan yang juga Dia berikan kepada semua manusia lainnya kembali kepada Tuhan. Atau dengan kata lain, berhenti mengalir ke dalam dan melalui mereka. Nah, berarti sangat jelas ya apa yang Alkitab maksudkan, kembali kepada penciptanya, bukannya gentayangan seperti yang kita pikirkan. Mungkin sudah terlalu panjang, itu dulu dari saya. Silakan. Yes. Terima kasih, Pendeta Silitonga. Boleh tolong tambahkan, terutama ada pertanyaan di paragraf terakhir yang menarik nih. Lalu apakah roh orang jahat juga bersama Tuhan gitu nafasnya kembali kepada pencipta atau langsung ke neraka gitu seperti yang orang percayai ya? Boleh silakan Pendeta. Baik, terima kasih Evi. Kembali saya mau arahkan pemirsa pada mula pertama manusia dijadikan. Iya. Ya, dibentuk dari debu tanah, lalu kemudian Allah menghembuskan napas hidup, ruah, napas hidup. Jadi kalau kita perhatikan dengan napas hidup yang sudah dihembuskan kepada nenek moyang kita Adam pada ketika itu, maka organ tubuh Adam, ini mungkin saya buat bahasa kita sekarang inilah, organ tubuh Adam mengalir ke seluruhnya dan kita sekarang nikmati saat ini manusia menjadi makhluk hidup. Nah, kembali pertanyaan itu, apakah dengan orang yang jahat atau orang yang baik kembali kepada, ingat, kembali saya katakan, napas hidup itu Tuhan berikan. Namun, oleh karena pelanggaran tidak mau menurut akan perintah Tuhan, kita akan mengalami kematian. Nah, kalau kita sudah mengalami kematian, napas itu kembali kepada Allah karena Allah yang memberi.
dan pemberian Allah yang diberikan kepada manusia nafas hidup itu, maka kalau kita mengalami kematian, nafas hidup itu kembali kepada Allah. Entah kita orang baik kah, entah kita orang jahat kah, itu kembali kepada Allah. Bukan berarti ada pola pikir bahwa orang jahat itu nafas hidupnya kembali ke neraka, atau orang baik nafas hidupnya kembali kepada Tuhan. Nah, saya mau ingin katakan di sini kepada kita, seringkali pola pikir sekarang ini bahwa orang yang meninggal katanya sudah di hadirat Allah. Sebenarnya itu adalah kembali kepada pencipta. Ya, Pendeta Sony tadi katakan bukan berarti bahwa nafas dari saya atau Pendeta Sony ataupun Aib ini ada bergentayangan, tidak ada itu. Hanya nafas hidup pemberian Allah itu Allah yang memberi kembali kepada Allah. Nah, itu dia. Jadi dengan kata lain, kalau memang kita akan mengalami kematian, nafas hidup itu, apakah kita orang baik atau orang jahat, bahkan mungkin anak kecil sekalipun, kalau mengalami kematian, itu kembali kepada Allah. Mungkin pertanyaan, kenapa harus mengalami kematian? Ingat, upah dosa adalah maut. Nah, kalau bertanya mengenai bayi, nah itu mungkin kita tidak bisa menelusuri. Hanya kadang-kala mungkin kita lihat faktor-faktor kenapa itu terjadi. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah bahwa roh atau nafas itu kembali kepada Allah, karena Allah penciptanya. Demikian mungkin nanti. Amin, sudah sangat jelas sekali. Kita akan lanjut ke hari Rabu dengan judul Orang Mati Tidak Tahu Apa-apa. Kalau tadi kita sudah bahas mengenai fisik dan juga nafas hidup dari orang yang sudah mati itu kemana gitu ya, sudah jelas. Sekarang bagaimana dengan kesadarannya? Apakah masih sadar setelah mati gitu ya, bisa melakukan hal ini, hal itu? Karena ada gambaran yang membingungkan dari ayat-ayat Alkitab sendiri yang kesannya puitis gitu ya. Jadi karena puitis tidak bisa diambil secara literal. Tapi Pendeta Sony Situmorang boleh bantu kita untuk memahami sebenarnya apa sih yang dimaksud dari ayat-ayat yang membingungkan tersebut. Orang mati tidak tahu apa-apa. Ketika Alberto Tim menulis kalimat ini, saya yakin dia ingin memberikan pengertian yang luar biasa bagi semua pendengar. Benar, secara umum kita mengatakan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa, walaupun dalam prakteknya di berbagai suku, bahasa, dan bangsa, masih banyak orang menganggap orang mati sebagai suatu pribadi yang mengetahui apa yang kita lakukan, yang datang mengunjungi kita, bahkan bisa menakut-nakuti kita. Bahkan banyak orang percaya kalau di rumah itu masih ada dia tinggal di situ. Nah, apa kata Alkitab mengenai hal tersebut? Jadi ketika banyak komentar Alkitab mendefinisikan kondisi manusia, maka kita akan pilih satu persatu. Pertama mungkin Ayub pasal 3 ya. Ketika Ayub menyesalkan kelahirannya sendiri karena semua penderitaan. Nah, dengan kata lain, sepertinya dia berharap tidak pernah dilahirkan. Lalu Mazmur 119 mendefinisikan di mana lokasi orang mati disimpan sebagai tempat keheningan. Bahkan ada Alkitab mengatakan atau praktek yang sekarang mengatakan banyak orang tua atau anak-anak yang memberikan kuburan yang bagus bagi orang tuanya ya, Ivy ya. Padahal waktu dia masih hidup bagaimana kira-kira? Tidak diperhatikan, tapi itulah kadang-kadang mereka. Tapi Alkitab dengan jelaskan bagaimana hal tersebut. Walaupun bukan dikatakan adalah bukan orang mati yang akan memuji-muji Tuhan, ya. Lalu, tapi nantinya orang mati yang setia nanti di surga akan menyembah Tuhan, itu maksudnya ya. Lalu Mazmur 86 mengenai aktivitas mental individu berhenti dengan kematian. Benar, inilah gambaran Alkitabiah yang sempurna tentang apa yang terjadi pada saat kematian. Itu merefer kepada judul kita, orang mati tidak tahu apa-apa. Dan terakhir pengkhotbah 9, Ivy boleh baca. Paragraf 1, 2, 3, 4, 5. Dan pengkhotbah 9 menambahkan bahwa orang mati tidak tahu apa-apa dan di dalam kubur tidak ada pekerjaan atau akal atau pengetahuan atau hikmat. Pernyataan-pernyataan ini menegaskan ajaran Alkitabiah bahwa orang mati tidak sadar. Mati artinya apa? Nafasnya kembali kepada yang punya, jiwanya tidak ada, tubuhnya kembali kepada tanah. Dengan kata lain, all are done. Semua hilang, habis semua. Itu dari saya. Terima kasih. Amin, sudah jelas sekali. Pendeta Siritonga boleh tolong tanggapi pertanyaan kedua di hari Jumat. Jadi kenapa ya dunia ini memiliki banyak sekali teori-teori yang membuat kita bingung sehingga
seperti ajaran itu lebih menarik daripada yang Alkitab ajarkan gitu ya. Karena yang Alkitab ajarkan kesannya kejam, ya udah nggak ada apa lagi gitu ya. Tapi kalau ajaran lain, oh masih kok ada kok 10 hari, 40 hari, 100 hari, kan itu lebih menghibur ya pendeta ya. Kira-kira menurut pendeta bagaimana? Baik, terima kasih. Nah, sekarang kita harus pilih, apakah kita lebih memilih ajaran-ajaran yang lain daripada ajaran Alkitab? Kembali kepada pembahasan mengenai orang mati, saya memperhatikan di kalangan, ya apakah orang Batak ini saya nggak tahu lah ya. Kemarin baru-baru ini ada yang meninggal di anggota jemaat kita. Yang saya perhatikan, saya tidak tahu apakah mungkin pernah dilihat, ketika petinya ditutup, apa yang dilakukan oleh orang? Itu tali pengikat jenazah itu dibuka. Kemudian tutup yang dibelinya dibuka, yang ada di kapas ini dibuka, supaya bisa kembali nanti bisa berjalan-jalan. Bahkan ada yang saya perhatikan, dimasukkan uang ke dalam peti dengan pemikiran nanti siapa tahu ada shopping atau itu konsep yang tidak baik dan tidak ada Alkitabiah mengajarkan itu. Ingat bahwa orang mati sama dengan tidur. Saudara pemirsa, kalau kita tidur, apakah kita bergerak? Apakah kita bisa jalan-jalan? Apakah kita boleh minum kalau kita tidur? Tidak ada. Jadi dengan kata lain, konsep yang meninggal atau mati itu tidur. Yesus sendiri mengajarkan bahwa yang pada saat Lazarus hendak mau dibangkitkan, dia tertidur. Menurut pemikiran lain, mereka pikir itu adalah tidur biasa. Lalu dikatakan itu sudah meninggal dan mati. Jadi sama halnya Alkitab mengajarkan kepada kita, saudara pemirsa, bahwa yang tidur itu sama dengan istirahat. Nah, sering kali mungkin saya perhatikan di kalangan orang yang berduka, pernyataan bahwa orang yang meninggal dipanggil oleh Tuhan. Dipanggil kemana? Bukan, sebenarnya yang sesungguhnya adalah diizinkan Tuhan beristirahat. Kenapa diizinkan Tuhan beristirahat? Mungkin saja oleh karena penderitaan yang sudah dialami karena sakit. Mungkin saja oleh karena kecelakaan. Ya kita nggak bisa pahami rencana Allah. Nah, kalau memang ada di antara keluarga kita yang beristirahat, Tuhan izinkan beristirahat. Itu sebenarnya kalau kita harus pahami istirahat itu sama dengan tidur. Jadi kalau memang kita tidur atau istirahat, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kecuali ketika kita terbangun, baru kita sadar, oh kita mau ke kamar mandi, buang air kecil dan lain sebagainya. Tapi kalau tidur, tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi tidak ada konsep bahwa orang yang tidur masih napas hidupnya, rohnya masih bergandengan. Itu tidak ada Alkitabiah. Demikian dari saya mungkin. Amin, penjelasan yang sangat bisa dimengerti. Kalaupun tidak, boleh ditanyakan pertanyaannya di kolom komen di bawah, dan silahkan dilanjutkan diskusinya di UKSS. Terutama ada pertanyaan menarik nih di hari Rabu bawah ya. Jadi kalau ada orang yang mengatakan, ya enak lah dia udah istirahat gitu. Apakah dia bisa merasakan enak kayak istirahat gitu ya, padahal dia sudah tidak sadar gitu ya. Kita lanjut ke hari Kamis. Ada satu lagi frase yang membingungkan di dalam ini ayat lain juga ya. Kejadian 25 ayat 8. Sering kita ketika membahas Abraham ataupun Daud, Harun, ada kalimat beristirahat bersama para leluhur. Ini judul dari hari Kamis ya. Jadi apa maksudnya? Apakah bisa berkumpul dengan kaum kita sendiri gitu ya ketika sudah meninggal? Pendeta Soni Situmorang boleh tolong mulai? Baik, terima kasih. Beristirahat bersama para leluhur. Jadi para pemirsa, sebelum bisa membahas ini, tolong baca referensi ayat-ayat di atas ya, Kejadian 25, 2-7, dan lain-lain. Nah, di pendahuluan dikatakan, perjanjian lama mengungkapkan dengan cara yang berbeda gagasan tentang kematian dan penguburan. Nah, salah satunya, kita baca pelan-pelan, adalah gagasan berkumpul dengan kaumnya sendiri. Apa maksudnya? Dalam konteks ini, Abraham diberitahu bahwa dia akan mati, lalu dia disuruh mengumpulkan kaum leluhurnya. Masih ingat juga ketika Hizkia mau mati, maka Nabi Elisa mengatakan, panggil leluhur, panggil keluargamu karena engkau akan mati. Harun dan Musa juga dikumpulkan dalam kaum leluhurnya. Nah, apa maksud ini? Nah, kalau saya berpikir sebagai manusia, hal ini telah diterapkan di berbagai banyak suku, bahasa, dan kaum ya. Ya, contohnya misalnya di kaum kami Batak, bahkan di Jawa juga bisa begitu. Namun ketika dikatakan beristirahat dengan para leluhur, apa maksud dari hal ini? Yang saya tangkap di paragraf kedua, boleh dibaca Evi, paragraf kedua, cara lain.
Cara lain untuk menggambarkan kematian adalah dengan menyatakan bahwa seseorang beristirahat dengan para leluhur. Tentang kematian Raja Daud, Alkitab mengatakan bahwa dia mendapat perhentian bersama-sama nenek moyangnya dan ia dikuburkan di kota Daud. Ungkapan yang sama digunakan juga tentang beberapa raja Ibrani lainnya, baik raja yang setia maupun raja yang tidak setia. Oke, sangat jelas. Namun, kenapa sampai mereka mengumpulkan? Maka paling tidak ada 3 aspek. Saudara pemirsa boleh baca di paragraf ketiga. Kenapa saya suruh Ivy baca itu dulu? Supaya kita ngerti background-nya. Saya mau supaya para pemirsa ngerti background dulu atau latar belakang sebelum masuk ke sana. 3 aspek. Berarti yang pertama apa dikatakan di situ? Cepat akan atau lambat, saatnya akan tiba ketika kita perlu beristirahat dari kerja keras penderitaan kita. Oke? Yang kedua, kita bukan pertama yang meninggal karena kita akan mengikuti jejak pendahulu atau leluhur ketiga kita, benar ya? Lalu ketiga dikatakan apa? Sangat jelas. Apa? Bahwa dengan dikubur dekat dengan mereka, kita tidak sendirian tapi tetap bersama, bahkan selama kematian itu yang tidak disadari itu. Nah, ini intinya. Sebagai orang beriman, kita percaya ketika Yesus datang pada kali yang kedua, apa yang terjadi, Ivy, Pastor Lamsiar? Ada kebangkitan. Pagi kebangkitan itu siapa yang bangkit? Orang yang setia. Orang yang setia. Jadi pada kedatangan Yesus yang kedua atau kebangkitan yang pertama, maka hanya orang setia yang akan apa? Bangkit. Oke? Ada mungkin kebangkitan istimewa namanya bagi orang-orang yang menikam Yesus, bagi prajurit. Nah, tapi yang kebangkitan pertama menjadi milik orang yang setia. Dan di sana nanti akan terlihat, wow, kita bangkit, kita diangkat ke surga bersama-sama dengan para leluhur kita. Ketika papa saya, opung saya, kemudian keluarga saya, mereka setia, saya pun setia. Oke? Tapi alangkah sedihnya nanti ketika kita masuk di kebangkitan kedua. Artinya apa? Pada waktu katakan Yesus yang ketiga, saya gunakan kata Yesus ketiga ketika Yerusalem baru turun. Maka sudah pasti yang bangkit di sana apa? Orang-orang jahat. Jadi beristirahat bersama para leluhur itu mengarah kepada apa? Hal-hal rohani seperti tertulis di sini. Intinya, saya mau katakan satu lagi, kenapa Abraham mengumpulkan keturunannya? Saya yakin walaupun tidak ditulis di sini, bahkan mungkin juga ditulis di sini, dia memberikan nasihat untuk tetap setia dalam apa? Dalam kebenaran Tuhan. Sudah terlalu banyak, itu mungkin dari saya. Silakan ditambahkan. Terima kasih, menarik sekali ya ini kata-kata dari Perjanjian Lama. Pendeta Siltonga boleh tolong tanggapi pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Jadi bagaimana sebenarnya kebenaran tentang kematian yang diajarkan Alkitab itu sebenarnya bersifat melindungi dan menghibur kita dari ajaran-ajaran yang menipu. Walaupun lebih sulit dipahami oleh beberapa orang gitu ya, lebih gampang memahami ajaran yang lain, tetapi kita dibilang di sini sebenarnya kebenaran Tuhan itu melindungi dan menghibur kita lebih dari ajaran yang lain. Silakan pendeta. Baik, terima kasih, Pi. Dari hal ajaran memang kadangkala kita harus jeli di dalam membaca akan ajaran-ajaran. Tetapi bagi kita orang Kristen yang namanya pengikut Yesus Kristus, kalau kita sudah percaya akan firman Tuhan yang memberikan penjelasan ayat demi ayat yang memberikan pengertian bagi kita, maka ini kita harus yakini. Jangan kita menginterpretasi ayat yang ini membuat pola pikir kita sendiri, tapi kita membaca Alkitab sesuai dengan apa yang Alkitab jelaskan bagi kita. Nah, ada banyak beberapa orang memberikan ajaran dari hal yang kadang-kala membuat pola pikir kita, ini benar. Tapi sesungguhnya tidak. Bagi kita, ajaran kita memberikan penjelasan bagi kita. Saya hanya menambahkan sedikit dari pernyataan beristirahat bersama dengan para leluhur yang punya pemikiran saya begini. Karena dari dulu sampai sekarang yang namanya pengikut Yesus Kristus kembali kepada tanah. Napas hidup kembali kepada Tuhan yang menciptakan, yang menjadikan, Tuhan yang memberikan. Nah, itu dia. Jadi kalau namanya beristirahat itu sama dengan tidur. Itu sebenarnya hanya kita tahu di dalam Alkitab. Kalau saya tidak salah, Musa ketika dia beristirahat, lalu kemudian dia diangkat ke sorga. Demikian kalau saya tidak salah ya. Lalu yang di sorga hidup-hidup hanya Henokh dan Elia. Tapi semenjak dari leluhur kita sampai sekarang masih di tanah. Masih di tanah. Nenek moyang saya juga yang 4 generasi ke atas masih di tanah. Nah, untuk itu beristirahat. Kapan dia dibangunkan? Nanti. Ketika Yesus datang, maka orang-orang yang jahat, orang mati,
akan dibangkitkan, dibangunkan dari tidurnya. Nah, itu sebabnya bagi kita, prinsip Alkitab memberikan penjelasan orang mati tidak tahu apa-apa, karena itu sudah di dalam tanah, kembali kepada debu, karena dari debu dia diciptakan. Nah, untuk itu, kepada kita saudara pemirsa, mari yakinilah ajaran yang Alkitab katakan, bukan interpretasi dengan profesorkah, doktorkah, atau siapapun. Tetapi apa yang Alkitab katakan ini memberikan penjelasan bagi kita, sehingga kita lebih gampang memahami apa yang Alkitab berikan untuk kita jelas di dalam pengertian kita. Demikian mungkin dari saya. Iya, benar sekali Pendeta. Jadi implikasinya bagi kita, kalau di pertanyaan nomor 3 hari Jumat, kalau ada sesuatu yang muncul dalam tanda kutip di depan mata, tidak perlu takut ya Pendeta Silitonga, karena itu bukan kerabat kita atau siapapun, kita tahu itu siapa itu yang muncul dalam tanda kutip, dan juga kita tidak perlu sewa atau membayar orang pintar gitu, mahal-mahal ya Pendeta ya, mau berkomunikasi dengan siapa keluarga yang kita inginkan seperti itu. Jadi melindungi dan juga menghibur kita dari penipuan yang ada di zaman ini. Untuk menutup, sebelum kita akan lanjut menjawab 3 pertanyaan yang telah masuk, saya akan kembali ke Pastor Situmorang dan juga Silitonga untuk menyampaikan kesimpulannya. Jadi bagaimana mempelajari mengenai konsep kematian ini membentuk suatu pandangan yang berbeda dalam hidup kita. Jadi kita harus hidup bagaimana setelah mengetahui kebenaran tentang kematian ini. Pendeta Situmorang terlebih dahulu, silakan. Saya senang kalimat Ivy mengatakan bagaimana kita mengetahui konsep kematian ini. Ya. Saya ajak pemirsa untuk baca paragraf kedua hari Jumat. Tolong dibaca, saya mau supaya lebih enak dengar suaranya. Ivy, tolong baca Ivy. Siap. Itu saya punya kesimpulan. Ya, jika benar bahwa jiwa semua orang langsung pergi ke surga pada saat meninggal, maka lebih baiklah kita mati daripada hidup. Banyaklah orang dengan kepercayaan ini yang mengakhiri hidup mereka. Jika dilanda kesusahan, kebingungan, dan kekecewaan, nampaknya cara yang paling mudah ialah mengakhiri hidup ini dan naik ke tempat kebahagiaan sempurna di dunia yang kekal. Saya mau katakan, hindari konsep berpikir ini, hindari doktrin ini di mana ini sudah hampir melingkupi seluruh dunia. Itu sebabnya banyak orang yang ingin mengakhiri hidupnya karena banyak masalah. Instead of run away from God, apa katanya? Facing it, hadapi itu dan katakan, saya mau. Dan konsep kematian yang Alkitab katakan berbeda dengan kalimat ini. Kenapa saudaraku saya katakan demikian? Ketika seorang mati, maka tubuhnya kembali ke tanah dan nafas kembali kepada Tuhan, dan dia bukan lagi jiwa yang hidup tapi jiwa yang mati. Intinya, ikuti apa yang kita katakan dan tetap setia hingga dia datang. Terima kasih. Amin. Pendeta Silitonga, silakan. Baik, terima kasih. Dari pemaparan yang kita sudah sampaikan kepada kita, saudara pemirsa, ingat, kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang sangat berharga dibanding dengan yang lain. Pergunakan kehidupan yang kita miliki sekarang ini, sementara kita berjaga-jaga, akhirnya kita boleh didapati oleh Tuhan, iman kita masih ada. Dan kalau kita akan mengalami kematian, percayalah, Tuhan itu akan menghargai kita. Sampai tiba saatnya kita akan dikumpulkan bersama dengan orang percaya. Ini bagi dari saya. Amin. Terima kasih Pendeta Situmorang dan juga Pendeta Silitonga untuk kesimpulannya. Kita akan langsung masuk kepada 3 pertanyaan yang telah masuk. Yang pertama datang dari akun Gamaliel Huta Barat. Saya arahkan kepada Pendeta Situmorang ya. Mengenai kesempurnaan, kalau hanya ada kebaikan saja, apakah itu sempurna? Makanya ada pemberontakan supaya menjadi sempurna gitu ya. Mengapa kesempurnaan ini menjadi ketidaksempurnaan? Tolong penjelasan lebih mendalam. Silakan Pendeta, singkat, padat, dan jelas. Ketika Bapak Gamaliel Huta Barat mengatakan kebaikan, apakah itu sempurna? Maka perlu kita teliti dulu, telaah dulu, apakah baik itu sudah pasti sempurna. Tapi saya mengerti maksudnya ini mengarah kepada peristiwa di sorga. Bahkan saya ingin katakan kepada Bapak Gamaliel, Yesus pun dalam Matius 5 ayat 48 pernah mengatakan, karena itu haruslah kamu sempurna sama seperti Bapakmu yang di sorga sempurna adanya. Jadi sempurna yang bagaimana yang dimaksud di sini? Mengapa kesempurnaan di sorga, ciptaan semua segala macam itu mungkin maksudnya menjadi ketidaksempurnaan? Saya ingin katakan pelajaran pekan lalu, kalau nggak 2 pekan lalu, bahwa Tuhan menciptakan segala sesuatu sempurna adanya. Bahkan ada di pelajaran minggu lalu dikatakan bagaimana Lucifer jatuh oleh karena apa? Oleh karena apa, kata apa judulnya?
pelajaran hari apa namanya judul yang saya suka bahas itu. Eh, Yang pertama kesombongan nih, harga keangkuhan ya, harga harga keangkuhan ya. keangkuhan ya, atau rasa tidak bersyukur yang misterius. Saya mau katakan Bapak Gamaliel, perbedaannya adalah ketika Tuhan menciptakan semua sempurna kepada manusia, malaikat diberikan apa? Kuasa untuk memilih ya. Apa kuasa bebas, Ya. kehendak bebas. Itu aja. Sehingga yang membuat tidak sempurna dosa, apa ego, perasaan ingin menjadi maha tinggi. Artinya pemberontakan membuat segala sesuatu menjadi yang sempurna jadi tidak sempurna itu oleh karena apa? Karena ego sendiri. Jadi saya tidak katakan bahwa kebaikan sempurna itu menurut pandangan dan menurut pandangan Allah. Namun satu hal yang dia bisa berikan bahwa kuasa memilih membuat orang tersebut tidak sempurna ya, bukan ciptaannya. Saya mau katakan ciptaannya sempurna, tapi ada oknum yang merusak ciptaannya. Makanya kita punya misi sekarang adalah apa Pak Gamaliel? Adalah to restore the image of God. Apa? Untuk mengembalikan kepada peta Allah yang semula. Makanya dibutuhkan kematian Kristus dan korban berakhir. Bahkan dalam Matius 24 dikatakan, karena itu hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapa di surga sempurna adanya. Kalau itu mengarah kepada kesempurnaan dosa pribadi, nanti di sorga kita sempurna. Tapi ketika kalau Bapak mengarahkan kepada ciptaan, maka saya dengan jelas mengatakan bahwa ciptaan Tuhan itu sempurna. Terima kasih Ivy. Terima kasih Pendeta dan juga Bapak Huta Barat yang sudah menaikkan pertanyaan. Berikutnya saya arahkan kepada Pendeta Silitonga dari akun Herianto Waro. Pada ayat hafalan Yesaya 14 ayat 12, ini pelajaran yang pertama ya. Julukan siapakah bintang timur dan putra fajar itu? Silakan Pendeta. Baik, kalau kita perhatikan mungkin dalam hal ini pertanyaan dari Pak Rianto, berbicara mengenai bintang timur yang mungkin kita sangat bersyukur oleh karena dengan adanya medsos ataupun Google yang kita boleh lacak dan boleh cari tahu sebenarnya. Saya memperhatikan bahwa dalam hal kata Lucifer ini berarti pembawa cahaya. Dari kata lucis yang artinya cahaya. Dan memang inilah sebuah nama untuk bintang fajar. Yang seringkali kalau kita perhatikan ini adalah nama yang seringkali dipakai oleh dijuluki kepada iblis. Julukan diberikan kepada iblis. Jadi mungkin dari pertanyaan ini adalah bahwa Lucifer sama halnya itu dengan bintang fajar, pembawa cahaya. Diarahkan kepada Lucifer yang kita tahu ceritanya dari sorga dia dibuang ke bumi dan sepertiga malaikat ditarik. Itu mungkin jawaban saya pada pertanyaan ini. Terima kasih ya. Terima kasih. Jadi dari akar kata ya Pendeta dan juga konteks Yesaya 14 itu sangat mirip dengan yang ada di Wahyu mengenai kejatuhan Lucifer tersebut. Jadi boleh dilihat kesinambungannya. Terima kasih Pendeta Silitongan dan juga Bapak Herianto Waro. Pertanyaan terakhir kembali kepada Pendeta Situmorang ya dari akun Grace Mokalu mengenai Lucifer juga makhluk yang ciptaan yang bisa jatuh. Bagaimana dengan kita manusia yang sudah berulang-ulang kali jatuh? Apakah kita mungkin bisa jatuh lagi ketika sudah di surga nanti? Silakan Pendeta. Sebuah lagu mengatakan apa? Saved by grace ya, diselamatkan oleh kasih karunia, benar. Melalui kematian Yesus, benar. Dan in order to do that dan apa untuk boleh mendapatkan itu maka kita harus apa? Menurut hukumnya, itu benar. Dan yang memutuskan kita masuk surga adalah siapa? Yesus. Pertanyaan dari Ibu Grace Mokalu adalah apakah kita mungkin bisa jatuh lagi ketika kita sudah di surga yang baru, begitu ya? Gitu ya. Nah, saya akan refer satu ayat dalam buku Wahyu 21 dan 22. Coba boleh dicek. Wahyu 21 atau Wahyu 22 itu saudaraku. Ada kalimat di sana yang mengatakan apa? Di sana tidak ada lagi apa? Duka cita, tangisan, penderitaan dan lain-lain. Nah, ketika itu tidak ada, berarti saya mau tanya kepada para pemirsa, apa yang menyebabkan orang berduka cita? Apa yang menyebabkan orang menangis? Apa yang menyebabkan orang apa? Orang susah. Apa kira-kira? Dosa. Roma 6:23. Dosa. Ketika Tuhan katakan dalam Wahyu 21 ya, mungkin cek ayat 14 atau ayat 15 itu, maka saya yakin, saya percaya ketika ratanya sudah tidak ada, ketika semua itu tidak ada,
maka di sorga tidak ada dosa lagi. Dan kita diciptakan, dan inilah hasil dari apa? To restore the image of apa? Of God. Itu mungkin dari saya. Oh, satu lagi, orang berdosa tidak akan ada di sorga. Karena di buku Wahyu tersebut juga dikatakan apa? Mereka apa? Ada disebut apa? Lautan api atau neraka. Maka saya katakan ada dua kebangkitan tadinya, kebangkitan pertama dan kebangkitan kedua. Jadi percayalah Ibu, siapa Ibu mau tahu, tidak ada lagi dosa di sorga based on Wahyu 1 ayat yang keempat. Itu mungkin dari saya. Kalau ada yang lebih lanjut boleh ditanyakan pada episode selanjutnya. Baik pemirsa, itulah akhir dari episode kita kali ini. Terima kasih untuk pertanyaan dan juga komennya, sangat-sangat meramaikan dan juga menceriakan suasana di episode-episodenya. Kita akan berdoa untuk menutup. Saya undang kembali Pendeta Situmorang untuk berdoa bagi para pemirsa. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah ini. Terima kasih oleh karena banyak jemaat yang ikut menyaksikan acara dan juga pribadi-pribadi yang bertanya. Bapak berkati mereka secara jemaat dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha tangan mereka, khusus dalam kerohanian mereka. Jadikan mereka menjadi instrumen-instrumen kecil yang akan turut aktif, terlibat dalam mendeklarasikan Injil Tuhan ke seluruh dunia. Demikian juga semua jamaat yang boleh jadi tidak kami sebutkan namanya di tempat ini. Biarlah Engkau memberkati. Dan bagi pribadi-pribadi yang sedang bertanya Tuhan, jawabanmu lah jawaban yang paling sempurna. Oleh karena itu kuatkan hati mereka, puaskan mereka, dan berikan kepada mereka inspirasi Roh Kudus sehingga mereka akan boleh mengerti bahwa Tuhan punya satu maksud yang indah bagi mereka. Berkati hambamu, Pendeta Lamsihar, Ivy, dan juga Daniel di belakang layar. Terpuji nama Tuhan, kami suka berdoa. Amin. Amin. Puji Tuhan untuk pelayanan Pendeta Silitonga dan juga Pendeta Situmorang hari ini. Dan bagi para pemirsa, tadi kita sudah melihat bagaimana kebenaran mengenai kematian itu menghibur dan melindungi. Dan juga memberi pengharapan. Itu yang akan kita pelajari di pelajaran keempat mengenai harapan perjanjian lama. Sampai bertemu lagi, Tuhan memberkati kita semua.